Tafsir doa setelah tarawih. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salam salat witir, beliau membaca Subhanal Malikil Quddus, yang artinya Maha Suci Zat yang Maha Menguasai lagi Maha Suci. Beliau baca 3 kali dan beliau keraskan di bacaan yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir witirnya membaca doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik, yang artinya, ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan maafmu dari hukumanmu, dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. Aku tidak bisa menyebut semua pujian untukmu, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan sanadnya dinilai kuat oleh Syuaib Al-Arnaud. Berdasarkan 2 riwayat di atas, doa selepas sholat witir ada 2. Subhanal Malikil Quddus dan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, dan seterusnya. Tafsir doa setelah witir. Kita akan menggali tafsir dari doa kedua. Doa witir yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada beberapa ungkapan indah dalam doa itu, menarik untuk kita gali kandungan maknanya. Di bagian pertama, kita membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik, yang artinya, ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan maafmu dari hukumanmu. Dalam doa ini, kita melakukan tawasul. Dan inilah salah satu tawasul yang disyariatkan. Tawasul dengan menyebut sifat Allah sebagai pengantar doa yang kita minta. Kita akan merinci kalimat per kalimat. Pertama, ketika kita membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, yang artinya, ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Kita bertawasul dengan ridha Allah, agar Dia melindungi kita dari murkanya. Dan ridha adalah lawan dari murka, sehingga kita berlindung dari sesuatu dengan lawannya. Kita menjadikan ridha sebagai wasilah untuk membebaskan diri dari murka. Kedua, kemudian kita membaca wa bimu'afatika min 'uqubatik, yang artinya, aku berlindung dengan maafmu dari hukumanmu. Di situ ada kata mu'afah dari kata afa yu'afi, yang artinya menjaga dan menyelamatkan dari segala bahaya. Ketika Allah memberikan afiyah kepada kita, berarti Allah menjaga kita dan menyelamatkan kita dari segala bencana, baik dalam urusan agama maupun bencana dunia. Bencana dalam masalah agama berarti kesesatan, yang itu menjadi penyebab manusia bisa celaka di akhirat. Lawan dari mu'afah adalah uqubah, yaitu hukuman. Hukuman Allah berikan karena hamba melakukan dosa. Dalam kalimat ini, kita berlindung dengan mu'afah Allah agar terhindar dari hukuman Allah. Artinya, kita berlindung dari dampak buruk dosa sampai Allah memaafkan kita. Dan ada 2 cara seorang hamba mendapat ampunan Allah. Pertama, Allah ampuni secara langsung, Allah maafkan dan dosanya tidak dihitung. Kedua, Allah berikan kita hidayah untuk bertaubat atau beramal. Kita diberi hidayah untuk mencari sebab ampunan dosa. Bertawasul dengan ridha Allah untuk menghindari murkanya, dan bertawasul dengan mu'afah Allah dari hukumannya merupakan bentuk memohon perlindungan terhadap sesuatu dengan menyebutkan lawannya. Sebagaimana kita mengobati penyakit dengan menggunakan obat lawannya. Karena infeksi bakteri, Anda diberi antibiotik. Karena alergi, Anda diberi antihistamin. Karena radang, Anda diberi antiinflamasi, dan seterusnya. Ketiga, kita membaca wa a'udzu bika minka. Kalimat ini, jika kita terjemahkan seperti tertera di teks, berarti aku berlindung kepadamu darimu. Tapi kita bisa menambahkan di situ kata yang diprediksikan. Kita tambahkan menjadi aku berlindung kepadamu dari siksamu. Allah, Zat yang Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Kuasa. Apa yang bisa kita bayangkan ketika Allah murka kepada salah satu makhluknya? Kepada siapa Dia bisa berlindung?
Apakah ada yang bisa dimintai tolong untuk menghindari murkanya Allah? Jawabannya jelas tidak ada makhluk yang mampu melindungi. Tidak mungkin kita berlindung dari murka Allah kecuali kepada Allah. Hanya Dia yang bisa melindungi kita dari hukumannya. Dalam kalimat ini, benar-benar menunjukkan puncak kepasrahan kita di hadapan Allah. Bayangkan, di saat kita berada di hadapan Allah, tidak ada yang bisa kita andalkan ketika kita menghadap Allah. Tidak ada yang bisa jadikan pembela ketika berhadapan dengan Allah. Selain kita bersimpuh, memohon perlindungan kepadanya, Zat yang Maha Pemurah, Innahu Arhamur Rahimin. Keempat, selanjutnya kita menunjukkan keterbatasan kita. La uhsi thana'an 'alaik, anta kama asnaita 'ala nafsik. Yang artinya, aku tidak bisa menyebut semua pujian untukmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Di saat kita telah mengakui segala kelemahan kita dengan berlindung kepadanya, ternyata kita sendiri tidak bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah sebagaimana mestinya. Termasuk dalam hal memuji Allah, kita menyatakan betapa keterbatasan kita dalam melakukannya. Di sana ada kata thana yang artinya mengulang-ulang pujian. Kita menyatakan bahwa kita tidak mampu memuji Allah dengan sebenar-benarnya, dan tidak mungkin kita mampu melakukannya, karena ada banyak sekali sifat-sifat baik Allah dan nama-namanya yang tidak kita ketahui. Perbuatan Allah tidak ada batasnya. Sementara semua perbuatan Allah adalah sempurna. Firman Allah tidak ada batasnya, dan semua firman Allah itu sempurna. Kebaikan Allah kepada makhluknya tidak ada batasnya, dan semua itu sempurna. Bahkan sebaliknya, kita hanya bisa memuji Allah dengan pujian yang Dia ajarkan kepada kita. Hanya Allah yang bisa memuji dirinya dengan sempurna, sehingga yang bisa kita lakukan hanyalah menyatakan keterbatasan kita. Aku tidak bisa menyebut semua pujian untukmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Di sini, kita mengikrarkan kesempurnaan semua sifat-sifat Allah. Allahu Akbar. Ternyata ada makna yang luar biasa di balik doa yang kita baca. Meskipun kita sering melalaikannya, hanya kita baca di lisan tanpa perenungan. Demikian, Allahu A'lam. Konsultasi Syariah.